بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kajian kami dari postingan yang lalu mengenai mencari jawaban ada apa dengan goa, yaitu mengapa wahyu pertama turun di goa, mengapa Nabi Muhammad dilindungi di dalam goa Thur, wahyu turun di goa Hira, Ashabul Kahfi juga dilindungi dalam goa, Nabi Ibrahim disembunyikan oleh ibunya di dalam goa menurut riwayat, dan seterusnya sepanjang sejarah. Sehingga pertanyaan itu muncul, mengapa, ada apa dengan goa? Kami akhirnya juga menemukan beberapa jawaban yang insya Allah bisa memuaskan, walaupun tidak sesempurna yang kami harapkan benar, tapi paling tidak ada petunjuk-petunjuk yang jelas. Yaitu yang pertama, bahwasannya ia melambangkan atau menjadi suatu tempat di bumi ini yang mana paling tua, kuno. Goa-goa ada yang usianya ribuan tahun, bisa juga bahkan jutaan tahun. Kemudian dia terbentuk dan tercipta secara alami. Apa yang ada di dalam dan di luar tercipta secara alami. Dia yang berada dalam goa dan segala makhluk yang hidup di dalam goa itu bergantung dengan ekosistem yang berlangsung di luarnya juga. Jadi tergantung goa itu di mana, di pegunungan kah, atau di negara tropis kah, atau di hutan, atau di bukit, atau di karang di tengah laut. Itu mempengaruhi dengan apa yang bisa dirasakan dan didapati di dalam goa itu. Jadi di dalam goa kemudian ada keheningan, ada kegelapan, yang mana jika seseorang itu bermeditasi dan menetap dalam gua untuk jangka waktu tertentu, seperti kalau menurut penelitian ilmiah juga, kalau seseorang itu bermeditasi misalkan antara seminggu sampai 9 sampai 12 hari di dalam goa, dia bisa yang beruntung itu bisa menimbulkan cakra anja katanya itu, atau mata ketiga, semacam sixth sense atau indera yang lebih daripada panca indera. Itu bisa timbul dalam goa karena ada pengaruh ke dalam tubuh. Ada zat-zat tertentu yang tercipta di dalam tubuh sehingga gramnya dalam fisik itu menambah, menciptakan dari metamolin. Kemudian setelah sekian hari barulah timbullah itu yang dinamakan kalau gak salah patolin. Nanti kita cek. Nah, jadi ada pengaruh secara langsung terhadap fisik dan juga jiwa manusia ketika manusia itu berada di dalam goa. Lebih dari itu semua, di dalam goa ternyata ada gelombang elektromagnetik yang mana dia itu lebih tinggi, lebih sensitif. Jadi andaikan di luar ini kita bersama 2G atau HP-HP yang masih memakai 2G, 3G, 3G atau sampai 4G, tapi kalau di dalam goa itu udah masuk ke 5G dan 6G, seperti itulah. Jadi dia lebih tinggi tingkat sensitivitasnya. Oleh karenanya tidak heran juga bahwasannya para astronot sebelum dia diberangkatkan ke luar angkasa, khusus mereka berlatih dahulu di dalam goa. Jadi ada beberapa negara mau mengirim astronotnya untuk berangkat seperti ke Mars. Ternyata mereka latihan di goa, karena di goa gelap, sebagaimana di luar angkasa mereka jauh dari matahari, tidak ada sinar, kemudian dengan ruang lingkup yang sangat sulit di sana, dengan gravitasi yang berbeda total dengan yang di bumi, maka tempat untuk latihan mereka supaya terbiasa berada di luar angkasa itu ternyata adalah di dalam goa. Nah, jadilah seperti itu. Bahwasannya goa itu, di keberadaan manusia dalam goa punya pengaruh langsung terhadap fisik dan jiwanya. Dan juga dengan seluruh data yang ada ini, ketika seseorang berada di dalam goa dengan usianya yang begitu tua dan segala interior dan eksteriornya yang tercipta
dengan secara alamiah, maka mempunyai pengaruh yang langsung dan juga bisa membuat manusia itu lebih mudah untuk masuk ke dimensi yang lain. Untuk dia itu masuk ke alam lain, merasakan alam lain, dan dari yang alam lain ini juga untuk bisa connected dengan cepat, itu jauh lebih mudah ketika orang tersebut berada di dalam goa. Jadi dalam goa signalnya yang kalau di luar itu cuma 1, 2, 3, di sana bisa full signal jiwa manusia yang mempunyai pengaruh juga dengan fisiknya. Sehingga mudah dimensi-dimensi itu berkoneksi. Tidak hanya itu, pertanyaan lain yang kita sempat tanyakan dan sempat kita cari adalah bahwasannya mengapa Al-Kahfi itu dinamakan surat gua, padahal kisah yang bersangkutan hanya satu kisah, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang mereka tidur 3 abad di dalam gua. Tapi surat itu dinamakan Al-Kahfi, surat gua. Subhanallah, ternyata keempat kisah yang berada dalam Al-Kahfi kesemuanya berhubungan dengan gua. Yang pertama Ashabul Kahfi, jelas mereka tidur dalam gua dan sudah kami bahas di kajian sebelumnya. Bisa lihat di playlist Misteri Al-Kahfi. Dari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Dan sampai yang sekarang kita tidak mengulangi kisahnya. Jelas Ashabul Kahfi tidur dalam gua. Tapi bagaimana kisah kedua, ketiga, dan keempat? Kisah kedua dalam Al-Qur'annya sebegitu singkat. Ketika kita melihat di kisah lainnya, ketiga kisah lainnya, yang ketiga yaitu kisah Nabi Musa, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, yaitu yang dibilang di Majma'ul Bahrain, pertemuan antara dua laut. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha Majma'al Bahrain aw amdiya huquba. Falamma balagha Majma'al Bahrain, ketika mereka sampai di antara kedua lautan itu, mereka melupa nasiya hutahuma, merupakan bekalnya yaitu ikan yang hendak dia masak dan makan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Nah, saraba ini dalam bahasa Arab dikatakan yaitu an-nafaq, seperti terowongan atau ruang bawah tanah. Dan juga kita mengetahui sebagaimana dalam ayatnya disebutkan, dalam ayat ke-63, qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Di sini disebutkan ketika bekal itu ternyata tidak ada, yang bersama Nabi Musa yaitu muridnya yang bernama Yusha bin Nun yang menjadi wakilnya. Yusha bin Nun ini dinyatakan lupa dia, bekalnya dibilangnya jatuh tadi itu, dan tapi ternyata kalau sesuai riwayat itu dibilang hidup lagi dan kemudian dia mengikuti jalannya di air itu secara ajaib. Ke mana? Ke As-Sakhrah. Di sini disebut dalam ayatnya pun idh awayna ila as-sakhrah. Ingat di kisah pertama juga kata yang sama, awa idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina, dan seterusnya. Ayat dengan kata yang sama, awa ila sakhrah, yaitu dalam karang. Ada apa di karang ini? Di dalam riwayat dan al-ahadits disebutkan di sana anna Musa, menurut riwayat Ibn Abbas, dalam kitab diantaranya, beberapa kitab diantaranya Al-Fathul Qadir, anna Musa dakhala al-kuwa ala atharil hud fa idza huwa bil Khidr alaihi salam, bahwasannya Nabi Musa masuk ke dalam goa, yang kemungkinan itu asal kata goa ya, dalam bahasa Arabnya juga disebut kuwa. Jadi ada kaf, ada ghar, ada juga kadang yang di sakhra itu yang di laut disebut juga kuah kalau dalam riwayat dari Ibn Abbas. Jadi di mana pertemuannya mereka ternyata, di mana mereka menemukan sang abdi saleh yang Allah berikan ilmu laduni itu, jadi sedang berada di dalam goa. Jadi jelas kisah pertama, kisah kedua ada hubungan dengan goa dan pertemuan di goa. Sekarang masuk kisah keempat. Kisah keempat adalah mengenai Dzulqarnain.
Dzulqarnain dengan ketiga perjalanannya ila matli asyams, ke daerah yang tempat terbitnya matahari, kemudian tempat terbenam matahari, kemudian kepada kaum yang tidak memahami bahasa. Ketika kita membaca riwayat mengenai sejarah Dzulqarnain, ternyata perjalanan itu yang kata riwayat bersama Nabi Khidir dan ingin mencari air kehidupan, Ainul Hayat, ternyata mereka sempat berjalan memasuki gua selama 40 hari 40 malam. Sekarang bahwasanya ketiga kisah yang berada di alam Al-Kahfi berhubungan dengan gua. Ashabul Kahfi, kemudian Nabi Musa, pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian yang ketiga adalah Dzulqarnain, yang mana berjalan mencari air kehidupan, didapat informasi dari malaikat Rafail, kemudian sampai mencari air kehidupan itu hingga memasuki goa selama berhari-hari, bahkan riwayat bilang sampai 40 hari. Yang mana kisahnya untuk mempersingkat waktu, sebagian dari antum sudah mengetahui atau bisa mengkaji lagi kisahnya secara detail. Jadi jelas tiga kisah ini berhubungan dengan goa. Yang tersulit dalam kajian ini adalah untuk mengetahui kisah yang kedua, yaitu orang yang mempunyai dua kebun yang dia itu musyrik. Karena tidak jelas siapa mereka, kapan itu terjadinya, tetapi Al-Quran memberikan perumpamaan dengan jelas ketika mengatakan wadrib lahum mathalan rajulain. Kami cari di dalam literatur yang ada, khususnya literatur Islam, di riwayat-riwayat juga sangat minim data. Dan Al-Quran di dalam surat ini juga memberi sebegitu singkat, yang mana dia mengatakan membanggakan wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ini Al-Quran menitik beratkan pada akidah dan ideologi sosok tersebut yang menjadi sombong karena kekayaannya dan kekuasaannya. Namun ditegur oleh sosok yang satunya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kafir terhadap, apakah engkau ingkar terhadap yang menciptakanmu dari tanah dan dari nutfah, dari mani, kemudian menjadikanmu seorang pria. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Aku menyembah Allah Tuhanku dan aku tidak menyekutukannya dengan siapapun. Andaikan walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Coba engkau masuk kebunmu itu, segala kepemilikanmu, dengan mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Kenapa engkau hanya menyombongkan diri, istilahnya seperti itu. Silahkan baca ayatnya, baca surat Al-Kahfi, baca terjemahannya, dan kemudian bisa lebih menyala lagi dan memahami mengenai keempat kisah ini. Nah, alhasil apa kata orang yang mukmin itu? Dia menyumpahi fa'asa Rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Semoga aku mendapatkan jauh yang lebih besar dari yang kamu miliki, sementara punya kamu ini akan datangkan padanya petir atau badai dari langit sehingga dia menjadi tanah yang rata, yang licin, kosong. Dan ternyata itulah yang terjadi sesuai ayat-ayat. Jadi sosok tersebut sosok agung yang berdoa, kemudian Allah kabulkan doanya dan pertaniannya orang yang berkuasa itu hancur, licin, habis, dan kemudian baru dia nyesal, dan dia nyesal menjadi musyrik, menyombongkan diri dan tidak bersyukur kepada Allah. Ini kisahnya sebegitu singkat, sosoknya tidak disebut. Ternyata subhanallah, ternyata karena kisah ini sudah dikisahkan dengan detail dalam Alkitab, dalam Injil, dan kisah ini termasuk kisah yang cukup ma'ruf, yaitu 850 tahunan sebelum Masehi, yakni sekitar 7 abad sebelum Ashabul Kahfi. Sosok yang kafir dan musyrik itu dikenal dengan nama Akhab, dan sosok yang beriman
yang mendoakan dia dan yang menasehati dia adalah Elia, Nabi Elia. Dengan jelas dan lumayan rinci dalam Alkitab. Yaitu berada dalam surat Raja-Raja ayat dari 18 sampai 12 mengenai orang yang mempunyai kebun anggur. Kisahnya sama, hampir sama persis. Akhab adalah seorang penguasa, seorang raja yang zalim, yang kemudian dia menikah dengan Jezebel dari kerajaan lain, sementara Akhab adalah dari kerajaan Samaria, yaitu Israel Utara masa itu. Kemudian menikah dengan seseorang yang mana dia itu suka sihir dan mengumpulkan kahana dan dukun-dukun untuk membasmi agamawan mukminin yang berada di bawah kerajaan Akhab. Jadi Akhab yang mana itu di Israel Utara, dia telah menjadi musyrik. Dia keluar dari jalan datuk-datuknya dan dia terpengaruh oleh istrinya dan kemudian menyembah dewa yang dinamakan dewa Baal. Sampai sekarang bahkan ada satu kota di Lebanon yang namanya Baalbek. Di mana ya daerahnya tidak, semua keempat kisah itu daerahnya tidak berjauhan. Alhasil, Isabel atau Jezebel ini ingin menghancurkan kaum mukminin, yang mana dalam Alkitab, dalam Injil itu disebut nabi-nabi, yakni para agamawannya hendak dibunuhi semua. Ketika Isabel mempunyai rencana itu, salah seorang ajudan Akhab yang bernama Obaja, yang mana ia beriman, dia mendengar dan dia tahu rencana konspirasi kejahatan itu, sehingga dia bergegas untuk menyelamatkan para agaman, para kaum mukminin. Di mana mereka menyelamatkannya? Mereka menyelamatkan 100 agamawan atau yang dalam bahasa Alkitab disebut nabi-nabi ke dalam goa. 50 dalam satu goa, 50 dalam goa lainnya. Kemudian Elia, setelah peristiwa itu semua, silahkan cek Alkitab surat Raja-Raja dengan jelas disebutkan di sana. Dia pun setelahnya pergi dan kemudian berlindung dan kembali menetap di goa hingga masa kekeringan selesai. Dan Akhab pun mendapatkan kekayaannya itu dan kekuasaannya dari cara yang zalim. Sesuai linguistik bahasa Al-Quran juga mengindikasikan bahwasannya orang yang satu ini penguasa. Karena di ayat 34 disebutkan wa kana lahu thamarun. Thamar juga selain buah-buahan dia mengartikan penghasilan produksi yang luar biasa. Kekayaan, harta. Faqala li sahibi wa huwa yuhawiru ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Nafara itu lebih berkuasa, lebih punya banyak pengikut, punya banyak harta. Ketika dia menyombongkan diri dan bermusuhan dengan orang beriman yang kemudian datang dan menasihatinya. Alhasil kisah itu menjadi jelas yang kedua ini, dan juga ternyata berhubungan dengan goa, dan di mana orang-orang yang beriman di saat itu diselamatkan di goa. Nabi Elianya juga setelah itu semua dia pergi menetap di dalam goa. Jadi keempat kisah yang berada dalam surat Al-Kahfi berhubungan dengan goa. Sehingga subhanallah tidak mengherankan kalau surat itu di dalam bingkai surat Al-Kahfi yang pada hakikatnya masih penuh misteri dan satu demi satu masih layak untuk kita terus kaji dan terus pelajari. Selain itu, ada juga yang mengikat keempat kisah ini yang luar biasa menakjubkan. Insya Allah akan kita bagi di postingan yang berikutnya. Insya Allah. Agak dalam sampai betis ya airnya. إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا